Pantauan arus lalu lintas di sepanjang Jalan HR Rasuna Said Kuningan di kedua arah ini ramai lancar, tidak terlihat kemacetan yang biasa terjadi setiap jam pulang kantor jelang akhir pekan. Aturan bekerja dari rumah 75% bagi perkantoran yang masuk zona merah diharapkan mampu mengurangi volume kendaraan di jalanan ibu kota. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Bandung menutup sejumlah ruas jalan mulai dari perbatasan hingga jalan di pusat Kota Bandung. Jam 2 siang, pembatasan di Jalan Asia Afrika Kota Bandung dipasang, di mana kebijakan penutupan jalan ini guna membatasi pergerakan warga serta meminimalisir warga luar kota ke Bandung, sehingga dapat menekan penyebaran COVID-19 di Kota Bandung. Sementara itu, Saudara, mencegah penyebaran COVID-19, tempat wisata se-Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi dan juga Sumedang ini ditutup sementara. Penutupan tempat wisata ini dilakukan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Penutupan tempat wisata di Bandung dilakukan untuk membatasi aktivitas warga. Selain tempat wisata, sejumlah ruas jalan juga akan ditutup. Dan untuk mengetahui kondisi jalanan di Jakarta sore ini pasca keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan kerja dari kantor sebesar hanya 25% di kantor dan yang berada di zona merah. Sore ini kita pantau kondisi jalanan di Jakarta bersama dengan jurnalis Kompas TV ada Medok Elfrina yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dan nanti juga kita akan memantau seperti apa penutupan wisata di Bandung, Jawa Barat bersama dengan rekan Reza Pratama. Kita ke Medok terlebih dahulu di Jakarta. Selamat petang, Medok. Medok, sejauh ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan kondisi lalu lintas di sejumlah titik yang berada di pusat perkantoran Jakarta ini? Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Kalau misalnya kita biasa melihat di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, di mana ini banyak sekali perkantoran, kondisinya cukup ramai lancar. Tidak ada kemacetan yang kami lihat sepanjang jalan HR Rasuna Said atau di jalan kawasan Kuningan ini di dua arah, baik dari arah Kuningan menuju ke Sudirman ataupun arah sebaliknya dari arah Kuningan menuju ke Gatot Subroto, baik di jalur lambat maupun di jalur cepat. Begitu Yasir dan juga saudara. Sementara yang biasanya menjadi titik-titik kemacetan atau juga simpul-simpul kemacetan di sepanjang jalan HR Rasuna Said di kedua arahnya ini juga tidak kami lihat sampai dengan saat jelang kami melakukan laporan langsung ini. Padahal juga Jakarta baru saja diguyur hujan, ini juga sedikit memberikan potensi untuk terjadi kemacetan. Ini tidak kami pantau sampai dengan saat ini, Yasir dan juga saudara. Seperti Anda sampaikan tadi, Yasir, kawasan Kuningan memang banyak sekali, ada perkantoran, kemudian juga perhotelan, ada juga pusat-pusat hiburan di sini. Yang kita lihat atau yang bisa kita katakan sebagai indikator, memang PPKM Mikro yang diperpanjang dari tanggal 15 Juni sampai nanti 28 Juni 2021 itu berhasil, atau juga setidaknya bisa kita lihat indikatornya dari tingginya jumlah volume kendaraan yang bisa diukur juga dari atau menurunnya tingkat mobilitas masyarakat keluar dari rumah. Karena yang berbeda dari aturan PPKM Mikro yang baru diperpanjang sampai 2 pekan nanti adalah soal aturan jumlah karyawan yang bekerja di perkantoran yang masuk ke dalam zona merah COVID-19, di mana perkantoran ini harus menerapkan aturan 25% saja pegawai yang bekerja dari kantor dan 75%-nya atau sisanya ini harus bekerja dari rumah. Sementara untuk perkantoran yang berada di zona oranye masih tetap boleh tingkat keterisian di perusahaan atau juga di kantor ini sebesar 50% bekerja dari kantor, 50% lagi bekerja dari rumah. Nah, itu untuk soal perkantoran. Pemprov DKI Jakarta sendiri juga sudah menyatakan untuk menghentikan uji coba belajar tatap muka atau belajar langsung. Itu juga yang diatur dalam tentang PPKM Mikro yang baru diperpanjang ini, dan juga soal aturan mengenai restoran untuk makan di tempat ataupun juga pusat-pusat perbelanjaan. Tidak ada perbedaan sebenarnya, Yasir dan juga saudara. Tingkat keterisiannya boleh sampai 50%, kemudian juga jam operasionalnya masih sama.
kita harapkan tentunya bisa ada aturan lebih ketat seperti di awal ketika pandemi baru terjadi atau juga baru masuk ke Indonesia, di mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan soal tetap berada di rumah ini akhirnya bisa membantu pemerintah untuk menekan angka COVID-19. Karena kalau misalnya kita bisa lihat per tanggal 17 Juni 2021 saja, tambahan kasus baru di Provinsi DKI Jakarta ada sebanyak 4.144 kasus atau menyumbang sepertiga dari penambahan kasus nasional yang jumlahnya sebesar 12 ribuan lebih. Yasir. Selanjutnya dari Jakarta kita bergeser ke Bandung, Jawa Barat bersama dengan Reza Pratama. Selamat petang Reza. Reza, bagaimana dengan penutupan wisata di sana dan rencananya sampai kapan? Baik, selamat petang Yasir dan juga saudara. Memang beberapa kebijakan diambil oleh pemerintah Kota Bandung untuk menekan penyebaran COVID-19. Beberapa di antaranya adalah menutup tempat wisata dan juga membatasi restoran. Untuk di Kota Bandung, contohnya seperti Kebun Binatang Bandung, kemudian ada Taman Lalu Lintas dan juga seluruh taman-taman kota yang ada di Kota Bandung ini dilakukan penutupan. Upaya ini adalah merupakan salah satu upaya dari pemerintah Kota Bandung untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Bandung yang memang beberapa hari lalu ini mengalami lonjakan begitu. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung menutup tempat wisata dan juga membatasi restoran begitu. Kemudian selain di Kota Bandung, tempat wisata yang ada di Bandung Raya, contohnya di Lembang, Kabupaten Bandung Barat juga ini dilakukan penutupan. Contohnya seperti The Great Asia Afrika, kemudian ada farmhouse, kemudian ada floating market, ini dilakukan penutupan. Seluruh tempat wisata di Kota Bandung dan juga di wilayah Bandung Raya ini akan ditutup selama 14 hari ke depan terhitung sejak hari kemarin begitu. Namun nanti apakah akan diperpanjang atau tidak setelah 14 hari ke depan ini tentunya menunggu evaluasi dari pemerintah daerah begitu, apakah nantinya akan dilakukan perpanjangan penutupan ataupun akan kembali direlaksasi begitu. Tentunya Gubernur Jawa Barat juga mengatakan bahwa kunci utama menanggulangi penyebaran COVID-19 di Jawa Barat ini adalah patuh protokol kesehatan seperti 5M begitu yang sudah kita kenal selama 1 tahun lebih begitu, seperti memakai masker, kemudian mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas dan juga menjauhi kerumunan. Ini perlu kontribusi dari masyarakat begitu untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 di Kota Bandung. Kemudian untuk restoran ini di Kota Bandung hanya diperbolehkan buka hingga pukul 7 malam dan tidak bisa makan di tempat, harus membawa pulang makanan yang sudah dipesan. Yasir. Reza Pratama melaporkan dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya ada rekan Meduk Elfrina yang melaporkan dari DKI Jakarta terkait dengan sejumlah kebijakan dan juga langkah yang diambil oleh masing-masing pemerintah daerah untuk menekan penyebaran COVID-19.